Bacaan liturgi Kamis 17 November 2022, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-33, Perayaan Wajib Santa Elizabeth dari Hungaria, Biarawati. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang yang duduk di atas tahta di surga. Dengan tangan kanan dia memegang sebuah gulungan kitab. Kitab itu ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tak ada seorang pun yang di surga atau di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak seorang pun dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Dialah yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat seekor anak domba berdiri di tengah-tengah tahta dan di tengah-tengah keempat makhluk serta orang tua-tua itu. Anak domba itu kelihatan seperti telah disembelih. Ia bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 orang tua-tua di hadapan anak domba. Mereka masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu lagu baru, katanya, "Layaklah engkau menerima gulungan kitab dan membuka ke-7 meterainya. Sebab engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka sebagai raja akan memerintah di bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan,
Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan, Engkau telah membuat kami menjadi raja dan imam. Alleluia, 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 alleluia. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.